Shalom adik-adik, semuanya sudah siap untuk beribadah ya? Sudah menyiapkan Alkitabnya? Dan siapin juga kidung cerianya. Baik, adik-adik sudah rapi pastinya ya, sudah cantik, sudah ganteng. Hari ini kita akan mulai IMPA ya adik-adik. Nah sebelum itu kita mau gerakin badan kita dulu ya Kani kita, Iya, supaya Kak. adik-adik lebih semangat. Nah lagu ice breaking kita hari ini mau nyanyi apa nih Kani kita? Kita mau nyanyi lagu Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Yuk adik-adik, karena ini lagunya semangat, jadi adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi bareng-bareng. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Nah adik-adik sekarang kita mau nyanyi kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Sekarang kita mau nyanyi mataku yang kecil. Jangan lupa ting-tong, ting-tong. hati-hati mataku yang kecil. Ting-tong. Hati-hati mataku yang kecil. Ting-tong. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati matamu yang kecil. Ting-tong. Sekarang sudah tangan, kaki, mata, sekarang mulut. Kita ucapkan amin ya adik-adik. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tubuhku yang kecil. Baik adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan lagu ice breaking pertama. Kita akan ada lagu lagi ya Kani kita, biar adik-adik nih udah makin panas, makin semangat lagi nih. Lagu kedua kita mau nyanyi apa Kani kita? Seperti mentega dengan roti. Baik. Sebelum itu kita mau pakai hand sanitizer dulu ya. Iya. Karena kan ini lagi corona nih adik-adik. Jadi kita kalau mau melakukan kontak fisik kita harus menggunakan hand sanitizer. Lebih semangat ya nyanyinya adik-adik ya. Boleh bergandengan dengan mama, papa, atau adik dan kakak. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Celana dan baju adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi kita nyanyikan ya adik-adik lagu ini. Kalau kita menyanyi sekali lagi harus lebih semangat ya kan kita. Banget. Sekali lagi adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
adik-adik ya, kan kita semuanya semangat. Nah, adik-adik sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau apa dulu kan kita? Saat teduh dulu yuk adik-adik, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Amin. Baik, adik kita tadi kita sudah menaikkan pujian ice breaking ya. Nah, adik-adik sekarang kita sudah memasuki ibadah. Kita akan buka ibadah kita pada hari ini dari Kidung. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 25 dengan judul Mari Kita Bergembira. Yuk, yang hari ini semua berbahagia, berikan senyum yang termanisnya untuk Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan bergembira, dengan hati yang juga bergembira. Nih kita senyuman adik-adik manis-manis semua, semuanya bergembira nih. Nah, kalau semua adik-adik bahagia hari ini, kita mau naikkan pujian satu lagi dari Kidung Ceria nomor 20 dengan judul Bapa di Sorga Mengasihiku. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Bapa di sorga Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Luar biasa nih Kani kita adik-adik. Nah Kani kita sebelumnya kita mau memulai ibadah kita dengan doa ya. Iya, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah impa pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur, dibuka Alkitabnya dari Mazmur pasal 149, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mazmur dari pasal 149 ayat pertama hingga yang ke-9 adik-adik. Nah, untuk pembacaannya, kakak Layan akan membacakan yang tercetak keluar dan itu akan diwakilkan oleh kakak. Lalu untuk adik-adik akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam akan diwakilkan oleh Kak Abi. Baik.
Mazmur 149 ayat 1 sampai ke 9. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Baik adik-adik, sekarang kita akan merespon Mazmur dari Kidung Ceria nomor 90 dengan judul Yesus sayang sayang padaku. Kita percaya adik-adik ya, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku. Sayang siapa? Sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulang lagu ini dari bait pertama ya adik-adik. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku. Sayang adik-adik, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam apa? Di dalam Alkitab. Baik adik-adik, sekarang boleh duduk. Nah adik-adik, tadi kita sudah membuka dengan lagu dan dengan doa. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Junius. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya. Nah kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita berdoa ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Layan, kiranya firman-Mu itu menjadi rema dan perubahan untuk kehidupan kami hari lepas hari. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22. Kakak ulangin sekali lagi ya. Markus 10 ayat 17 hingga 22. Nah, adik-adik kita baca bersama-sama. Nah, ada perwakilan dari adik-adik semua yang baca, yaitu teman kita,
yaitu adik Semi. Bacaan Alkitab kita terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 22 yang berbunyi, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu aku menjadikan Yesus yang utama. Sekali lagi adik-adik, aku menjadikan Yesus yang utama. Itu tema kita pada pagi hari ini. Oke adik-adik, sebelum kakak lanjut bercerita, kakak punya video nih buat adik-adik. Simak baik-baik ya videonya adik-adik. Suatu hari, ada seorang pemimpin muda yang kaya raya mempunyai banyak harta benda. Orang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya, "Perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga?" Tuhan Yesus berkata, jika ingin masuk surga harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu bertanya, "Perintah mana yang harus dituruti?" Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya yaitu 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata, "Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti, apakah ada lagi?"
Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan juallah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin, setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih karena hartanya banyak. Tuhan Yesus berkata kepada murid-Nya bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan sorga. Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik kalau mau tidur malam berdoa? Nah, begitu adik-adik. Kalau mau tidur itu, kalau malam harus berdoa. Nah, misalnya kita udah capek, terus malas kalau mau berdoa, kita langsung tidur. Boleh nggak itu adik-adik? Nah, adik-adik jawabnya tidak boleh kan? Nah, karena kenapa tidak boleh? Kita harus berdoa dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu sudah menjaga kita sepanjang hari, setiap hari dalam melakukan aktivitas kita. Nah, adik-adik, kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, doa itu juga ada sikap nyata bahwa kita selalu menjadikan Tuhan itu yang utama dalam kehidupan kita semua. Nah, adik-adik, saat kita semua menjadikan Tuhan Yesus yang utama, nah hari ini kita belajar dari orang kaya yang sangat kaya raya yang ada di video barusan adik-adik. Orang kaya tersebut ingin sekali mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik tahu apa itu kehidupan kekal? Kehidupan yang kekal itu atuh hidup bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, orang kaya tersebut selalu mematuhi perintah Allah. Tidak mencuri, tidak berbohong, tidak kasar sama orang tua atau menghormati orang tua dan sebagainya. Karena itu adik-adik, ia merasa bisa memperoleh kehidupan kekal dengan mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, tapi adik-adik, ternyata Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya tersebut bahwa ia memang sudah melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya itu, ia harus menjual segala yang dimiliki dan membagikannya kepada orang miskin adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin orang kaya itu membagikan hartanya kepada orang miskin. Nah, setelah mendengar perkataan itu, tahu nggak adik-adik perasaan orang kaya tersebut? Nah, pastinya dia kecewa adik-adik mendengar perkataan Tuhan Yesus seperti itu. Tuhan Yesus bilang dia tidak boleh bawa hartanya kalau mau mengikut Yesus dan dapat kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, setelah mendengar itu, orang kaya itu kecewa. Lalu dia sangat kecewa dan sedih, lalu pergi di hadapan Tuhan sebab hartanya banyak hartanya. Adik-adik, tahu nggak kenapa orang kaya itu kecewa? Karena orang kaya itu kecewa, orang kaya itu lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan. Nah, ternyata orang kaya itu hatinya hanya mengarah kepada harta duniawi. Dia tidak bisa mengutamakan Tuhan Yesus sebagai perubahan hidupnya. Nah, adik-adik, di sini kakak mau adik-adik semua belajar untuk berani
menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai yang utama dalam kehidupan adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus satu-satunya sumber hidup, sumber kehidupannya semua makhluk hidup, untuk sumber hidup kita semua. Nah, kakak punya contoh, misalnya hari Minggu itu adik-adik harus mengikuti IMPA. Nah, ada teman adik-adik mengajak adik-adik main. Nah, adik-adik harus berani menolaknya, tapi menolaknya jangan kasar, harus halus. Nah, karena ibadah IMPA itu harus dilakukan sebagai ucapan syukur kita juga, sebagai atas terima kasih kita atas nafas hidup kita juga yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau sedangkan main bisa dilakukan setelah ibadah kan adik-adik. Nah, begitu juga. Nah, kakak juga punya contoh yang kedua. Adik-adik ketika diajak sama mama papanya untuk berdoa pada malam hari, nah adik-adik itu sangat ngantuk hingga sampai bisa-bisa menolak. Jangan sampai menolaknya ya adik-adik, tidak boleh. Adik-adik harus ikut sama papanya untuk berdoa bersama. Nah, setelah berdoa pasti ngantuknya hilang. Nah, kalau mau tidur ya pasti Tuhan sertai tidur adik-adik, mimpi indah. Nah, bangun dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik gitu. Jangan menolak untuk doa bersama keluarga, itu baik kok adik-adik. Tuhan juga memberkati mama papa adik-adik kalau misalnya kalian berdoa bersama. Ingat ya adik-adik, mengikuti Yesus itu artinya menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus lebih mengasihi dari segala yang kita miliki, harta kekayaan lewat. Nah, ayo adik-adik, jadikan Tuhan Yesus itu sebagai pedoman untuk kita semua. Karena hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang bisa menolong kamu saat kamu mau belajar, mau makan, mau melakukan aktivitas apapun, kamu harus berdoa. Nah, adik-adik, kakak mengingatkan kembali ya apa kita baca pada hari ini, yang terambil dari Markus 10 ayat 17 hingga 22. 1. Mengikuti Yesus itu bukan sekedar hal yang melakukan perintah Tuhan Yesus saja, tetapi yang paling utama adalah kesiapan kita untuk selalu menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita semua. Nah, adik-adik. Nah, yang kedua, menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas. Prioritas itu apa ya adik-adik? Nah, kakak jelasin. Prioritas itu selalu mengandalkan, selalu yang nomor satu, mengutamakan. Nah, itu artinya prioritas itu, mengutamakan. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan Yesus atau memprioritaskan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup, yang harus melalui keberanian untuk menyangkal diri dan mengalihkan fokus kita kepada harta sorgawi saja. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Nah, untuk kelas TK, kakak akan kirim aktivitasnya di grup Pelkat PA Cipecang. Nah, dan untuk kelas kecil dan tanggung, adik-adik itu harus menghafalkan Lukas 9 ayat 23 dan mengerjakan di kertas lembar apa yang adik kerjakan yang baik dan yang tidak baik. Nah, dan sertakan alasannya ya adik-adik. Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 265, Yesus Berpesan. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya kan kita. Semoga firman Tuhan yang adik-adik dengar nih hari ini bisa adik-adik lakukan ya di rumah. Baik, kita akan merespon firman Tuhan kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 265 dengan judul Yesus berpesan. Tuhan Yesus punya pesan ya adik-adik, jadi kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing bisa
nyanyikan dari awal ya adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Baik adik-adik, kita tiba saatnya doa syafaat. Ayo adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah disampaikan tentang firman-Mu itu, biarlah itu menjadi sumber berkat untuk adik-adik layan kami Tuhan. Tuhan Yesus, pertama kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan. Kiranya gereja-gereja kami ini Kau berikanlah pelayanannya dengan berkat yang berlimpah juga Tuhan. Tuhan Yesus, terutama kami juga berdoa untuk pendetanya dan para majelis dan staf kantornya yang kerja di gereja Tuhan, dan juga terutama untuk warga jemaatnya. Kiranya berikan mereka selalu kesehatan ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, terutama juga untuk kepresidennya Tuhan. Berikan selalu pemimpin kami ini bijak dalam mengatur apapun dan tindakannya Tuhan. Dan juga para menteri, wakil presiden juga Tuhan. Berikan selalu mereka kekuatan, juga kesehatan dalam melakukan tugas mereka masing-masing. Juga kami berdoa untuk pendidikan adik-adik kami Tuhan, yang dalam masa sekolahnya, yang dalam ujiannya Kau berikan mereka selalu hikmat, biar tenang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Mereka dapat lakukan itu dengan belajar dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati juga orang tua adik-adik kami, berikan orang tuanya selalu sehat-sehat, jauhkan dari segala penyakit ya Tuhan. Kau berkati juga para dokter dan para medis untuk menanggulangi wabah virus corona ini Tuhan. Kiranya Kau buang jauh-jauh virus ini, supaya kami bisa berkumpul bersama lagi dengan adik-adik klien kami di gereja untuk melakukan ibadah impa bersama-sama Tuhan. Dan terutama kami juga berdoa untuk orang yang sakit, Kau berikan mereka kesembuhan, sembuh Kau pulihkan Tuhan. Ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini hanya Kau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, cara memberikan persembahannya sama seperti minggu-minggu sebelumnya ya kan kita. Jadi adik-adik masukkan persembahannya ke dalam amplop, dituliskan IMPA, IHMPA, dan dituliskan tanggal ibadah kita hari ini ya. Nah, nanti amplopnya adik-adik boleh minta tolong mama sama papa untuk dibawa ke gereja. Nah adik-adik, sembari kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 152 dengan judul Bersyukur Kepada Tuhan. Kita nyanyikan dengan gembira ya adik-adik. Boleh sambil tepuk tangan dari rumah. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan,
Baik, kita sudah bersyukur nih kepada Tuhan ya. Nah, kita sudah memberikan persembahan. Sebelum itu adik-adik kita mau doa persembahan dulu ya. Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan adik-adik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Tuhan juga memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna, bermanfaat untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Ting tung ting tung. Wah, Kani kita bawa pengumuman ya adik-adik. Kita dengarkan baik-baik ya. Nah, buat adik-adik nih yang masih belum join ke grup PLKPA, dipersilakan untuk menghubungi Kakak Layan atau adik-adik bisa nih mengklik link yang ada di bawah. Tuh, nah adik-adik ibadah kita telah selesai. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan satu pujian yang terambil dari Kidung Ceria nomor 250 dengan judul apa Kani kita? Dengan judul Kuperlukan Juru Selamat. Kita angkat bersama-sama ya adik-adik. Kuperlukan Juru Selamat. Bait yang kedua ya adik-adik. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah hari ini karena tadi kita sudah buka dengan doa ya Kani kita. Iya. Kita akan menutup ibadah kita hari ini juga dengan doa. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini kakak ajak untuk berdoa. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami telah mengikuti ibadah IMPA pada hari ini Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami juga mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau menuntun kami dalam aktivitas kami Tuhan. Di dalam tangan-Mu kuserahkan doa ini kami. Amin. Nah ibadah kita sudah selesai nih. Wah hebat banget ya adik Kani kita. Betul untuk adik-adik yang sudah mengikuti IMPA sampai akhir. Nah kakak mau ingetin nih untuk adik-adik, kan kita saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19. Jangan lupa 3M. Apa aja Kani kita? Yaitu memakai Menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Baik. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di ibadah IMPA minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.